Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi maupun yang hadir secara virtual, terima kasih kami dari BKD diberikan kesempatan untuk menyampaikan teknik penyusunan SKP tahun 2021. Mohon izin perkenalkan diri, nama ulun Andi Yulisar, jabatan Kepala Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN di BKD Provinsi Kalimantan Selatan. Ulun informasikan bahwa kegiatan ini Bapak Ibu adalah inisiatif dari BKD karena tahun ini rencananya tidak ada lagi kita menggunakan SKP manual. Tidak ada lagi SKP konvensional. Jadi nanti SKP tahunan adalah hasil dari kompilasi SKP bulanan. Oleh karena itu, kita dituntut untuk membuat uraian tugas atau rencana kerja dalam satu tahun paling lambat tanggal 1 Januari 2021. Itu sudah disetujui. Kenapa pentingnya teknik penyusunan ini? Karena kalau sudah lewat 31 Januari, itu kita tidak dapat lagi membuat uraian tugas baru. Kecuali PNS yang baru mutasi masuk ke provinsi. Tapi kalau yang sudah ada di provinsi mulai Januari, sudah tidak bisa lagi. Dan juga tidak bisa lagi diedit. Oleh karena itu pentingnya penyusunan ini nanti agar pelaporan realisasinya tidak jauh meleset. Mohon izin untuk menyingkat waktu, belum mulai saja. Berdasarkan perjanjian kinerja. Penilaian prestasi kerja, kalau yang sering pian kenal dengan SKP, sebenarnya SKP itu bagian dari penilaian prestasi kerja. Karena di perjanjian kinerja itu ada selain SKP di penilaian prestasi kerja ada penilaian perilaku. Sedikit sebelum ulun bicara SKP-nya, ulun bicara perilaku dulu. Tolong kalau dalam penilaian perilaku jauhkan mindset kebencian dari DP3. Karena penilaian perilaku berbeda dengan DP3. Termasuk aturan-aturan penilaiannya. Jangan sampai nanti kalau ini menilai perilaku dan membandingkan dengan nilai yang tahun lalu. Tahun lalu perilaku bagian kerjasama nilainya 85. Ada, cumanya bingung. Berarti tahun ini naik 1 jadi 86 gitu ya. Jadi jangan, tidak perlu. Jadi nilai saya apa adanya sesuai dengan kondisi tahun yang dilalui. Jangan khawatir nilainya berfluktuasi naik turun untuk perilaku. Selama itu dalam kategori baik ya, artinya minimal 76, pian masih bisa mendapat penghargaan berupa kenaikan pangkat. Suaranya menggema. Jadi turun nggak ada apa-apa, asal masih baik, masih bisa naik pangkat. Gitu. Langsung saja mungkin ulun bicara penyusunan. Kalau di mana di aplikasi ya, bentar ulun share dulu linknya. Ya, proses. Nah, di sini pian masukkan alamat SKP online kita, yaitu skp kalselprof.go.id. Pastikan pian sudah punya akun Simpek, karena login menggunakan akun Simpek. Dan hasil pantauan kami tahun lalu, Bapak Ibu, ternyata ada guru-guru berstatus PNS yang terlalu disibukkan dengan aktivitas pembelajaran di sekolah swasta. Sehingga yang bersangkutan tidak tahu menahu soal SKP online. Bahkan ada yang baru punya akun Simpek itu pada bulan Oktober 2020 kemarin.
setelah yang bersangkutan merasa tunjangannya nggak full. Tunjangannya terpotong di Januari karena nggak ada nilai kinerjanya di performan. Guru aja Bang. Mungkin karena yang bersangkutan sudah dapat tunjangan sertifikasi. Nah, jadi nggak terasa tunjangannya terpotong. Tapi begitu mengetahui, yang bersangkutan langsung menghadap ke BKD. Nah, tolong ini ulun dengarkan undangan ini ada dari MKKS ya Bapak Ibu ya. Nah, tolong dari MKKS atau dari kepala sekolah, kalau ada guru yang seperti itu, tolong dilaporkan ke kami atau pian lakukan teguran. Memang kepala sekolah tidak berwenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada guru, tapi yang berwenang adalah dinas. Nah, pian laporkan ke dinas. Jangan didiamkan kalau ada guru yang seperti itu di sekolah pian. Statusnya guru di sekolah A, tapi dia jadi kepala sekolah di sekolah swasta lain. Karena kami sangat menyayangkan hal seperti itu. Pertama, setiap kebijakan rekrutmen CPNS, itu tenaga guru selalu menjadi prioritas, baik dari segi jumlah. Akhirnya tenaga-tenaga teknis lain terkalahkan. Nah, kami khawatir dengan adanya guru-guru berstatus PNS yang sekolah beraktivitas di sekolah swasta full time di sana. Jadi mungkin sebenarnya tenaga guru kita mungkin cukup. Soalnya kalau ulun ke dinas perkebunan, kepala dinasnya protes. Kenapa BKD tidak memberikan tenaga medik veteriner? Kalau ulun ke dinas sosial, kenapa BKD tidak memberikan tenaga pekerja sosial? Terakhir itu kami ke dinas yang banyak fungsionalnya itu. Auditor, inspektorat. Kami perlu tenaga auditor. Ya. Tapi memang kebijakan rekrutmen CPNS kemarin, dari 300 formasi, itu 50% adalah tenaga guru. 50%-nya. Sisanya 75% dari 50% yang sisa itu ada tenaga kesehatan. Nah, jadi tenaga teknis lain seperti peranata komputer, analis kinerja, auditor itu cuma 25%. Nah, jadi kami himbau ini tolong ditertibkan kalau ada yang semacam itu agar kita bisa mengetahui betul nggak guru ini, sekolah-sekolah ini kekurangan tenaga guru. Tapi ulun yakin kalau di daerah itu pasti kekurangan gitu kayaknya. Nah, kembali ke aplikasi SKP online, Bapak Ibu ya. Masukkan user pian. Ini user ulun. Halo. Kalau ada yang lupa, Iya ikut Pak. Usernya, emailnya, lupa passwordnya, langsung saja Pian langsung Coba masuk lagi Pak Pian. Admin Simpek BKD. Tidak perlu menghubungi ulun, karena ini akun Simpek. Itu harus jadi hubungannya ke admin Simpek BKD. Apa namanya hostnya? Sambungan terganggu. Nah itu harus Pak. Kita kan baru aja mulai ini. Jadi di situ Pak ya, nunggu apa namanya? Coba Pian login lagi Pak. Coba lagi. Login ulang. Mohon maaf untuk peserta Zoom meeting, mungkin mikrofonnya bisa di mute ya. Ini. SKP. Nah, putus ya. Nah. Ya.
Ini ngomong-ngomong Ulun terima kasih sekali nih, pesertanya luar biasa banyak secara virtual nih. Menandakan antusias yang luar biasa, kepedulian yang luar biasa terhadap kewajiban penyusunan SKP. Karena kalau kita salah dalam menyusun SKP, dikhawatirkan nanti akan tertolak oleh BKN pada saat kita proses kenaikan pangkat. Banyak itu yang terjadi. Kita tunggu browsernya. Nah, kalau sudah masuk Bapak Ibu, kelihatan ya nilainya? Kalau sudah masuk, yang lihat di menu sebelah kiri itu ada data pegawai. Pastikan data Pian di Simpek sudah akurat. Nama, pangkat, terutama jabatan dan unit kerja. Karena SKP ini uraian tugasnya harus sesuai dengan jabatan. Itu harga mati dari BKN, karena ada yang tidak sesuai itu dikembalikan ke BKN oleh BKN. Kalau selama ini kita pakai SKP manual, enak, masih bisa edit ya. Walaupun pejabat penilainya sudah pensiun, kita bisa masih kejar ke rumahnya selama belum meninggal. Tapi kalau sudah online nanti kita nggak bisa lagi. Nah di sini jadi tolong dipastikan data pegawainya. Kelindungan nih kayaknya. Apa? Teman-teman di ruangan kelindungan. Ya. Kalau data kepegawaian Pian belum akurat, silahkan lakukan perbaikan melalui admin Simpek di SKPD ataupun langsung ke admin Simpeknya BKD. Tidak anu nih. Catering. Hah? Oh gitu ya. Aku di mana? Oh ya. Ya. Oke, ya. Login situ ya, berarti ya. Loginnya di situ. Nah, ini kelihatan. Nah, di layar belum ya? Iya. Nah. Jika tidak dapat dijangkau, mungkin share login kamu aja di situ. Nggak bisa ya? Mohon maaf Bapak Ibu ya. Nah ini, nah itu kelihatan di layar, itu nama pejabat penilainya Kabid. Ketentuan pejabat penilai ada di Keputusan Gubernur nomor 456 tahun 2020. Suka Pak. Lalu mohon izin tidak tempat, ini ada gangguan. Mana? Ini tangga ya, Pak?
Browser. Nah, ini. Ya, yes. Ya. Oh, sama. Nah, halus akan kayak biasa. Ini kasihnya, ini kasihnya. Ini kasihnya. Klik aja. Ya, minimal. Join kan, keluarkan. Keluar lagi kan? Ini mau yang belum ini. Ini harus nih, kalau repot. Ya, sedikit mengulang kita. Baru sudah masuk. Masih yang tadi. Orangnya kurang 327 kan? 327 orangnya. Nah, yang KKS semua. Ini kan yang KKS saja kalau minta lewat. Enggak beda sih. Itu anak wakilan. Semua saja yang iya, KKS sudah pada hafal SMA nih. Nah, mohon izin lanjutkan Bapak Ibu. Kalau sudah data pegawai sudah fix, sudah tepat, lanjut ke sini SKP dan perilaku kerja, baru klik rencana kegiatan tugas. Di sini kita membuat uraian tugas untuk 1 tahun. Uraian tugas untuk 1 tahun. Nah, udah masuk. Udah. Jaringan yang masuk. Udah. Galaxy Berapanya di move kan? Baru nih. Anak ribu. Ada di itu siapa? 8. Guna bidangnya enggak. Ini. Kenapa timbul pada 4 CD-nya? nanti Bu sama si uraian tugas ya. Tolong sekali lagi kata kuncinya sesuai jabatan. Jangan membuat uraian tugas di luar jabatan. Taunya dari mana? Taunya dari kalau pejabat atas dalam hal ini dan pelaksana itu dari pergub si Katas itu tugasnya apa kan sudah ada dari situ. Kemudian ditambah perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja individu. Nah, setiap orang tuh punya. Kemudian ditambah DPA atau rencana kerja tahunan. Dari Anjap kalau ada. Atau tugas-tugas lain yang diberikan oleh selama itu cocok jabatan ya. Jangan membuat yang di luar itu. Itu aja kuncinya. Nah, kalau pejabat fungsional, guru, kepala sekolah, acuannya kalau guru Permenpan nomor berapa itu? 6 ya, kalau nggak salah tahun 16 atau 6 tahun 2009
tentang jabatan fungsional guru dan rangka kreditnya. Acuannya di situ. Tidak perlu menulis semua yang ada di situ. Ambil yang mana sekiranya bisa dikerjakan dan harus dengan persetujuan kepala sekolah. Jadi setiap guru bisa berbeda. Beberapa waktu lalu Ulun ada terima informasi ada semacam keseragaman. Contoh SKP untuk guru muda, guru pertama, guru madya, untuk kepala sekolah. Jadi Ulun tegaskan di sini itu hoak, bukan dari kami, bukan dari BKD, entah dari siapa. Walaupun niatnya mungkin bagus untuk berbagi daripada kebingungan, ya. Tapi tidak perlu seragam karena setiap orang mungkin beda-beda kebutuhannya. Sama-sama guru muda, sekolahnya lain bisa aja beda. Atau di sekolah yang sama, bisa saja kemampuannya berbeda. Jadi sekiranya mana yang bisa dikerjakan, jangan dipaksa sama. Dan biasakan sebelum menginput di aplikasi, kalian buat coret-coretan dulu, menghadap kepala sekolah, diskusi. Ini loh rencana kami, kayak apa menurut kalian? Ini targetnya sekian, kayak apa? Nah, di situ nanti baru deal-dealannya. Kalau sudah sepakat, baru input di aplikasi. Sehingga tidak ada lagi yang mengadu-ngadu untuk minta riset. Karena selepas Januari, riset sudah tidak dimungkinkan. Menurut peraturan BKN, paling lambat tanggal 31 Januari itu sudah disetujui oleh atasan. Jadi kalau masih Januari, oke lah. Masih bisa. Kalau ada yang mengajukan riset, silakan surati BKD. Sampaikan juga daftar namanya. Suratnya nggak harus fisik, surat lewat WA boleh. Foto suratnya atau PDF-nya kirim ke Ulun atau ke Setap. Nanti ditindaklanjuti asal ada peran resmi minimal dari kepala dan resipnya ya ditembuskan ke kepala sekolah. Kepala sekolah apa? Tugas kepala sekolah kan ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya ya. Ambil dari situ. Tugas terkait supervisi bagaimana, kewirausahaan bagaimana, apalagi 3, supervisi kewirausahaan, satu lagi ada resepnya tugas. Ambil di situ. Tapi kan mungkin kalau pengawas sekolah dia berarti pejabat penilainya ada kepala dinas. Biologi dengan kepala dinas. Keluar. Kalau dulu syuting enggak, Pak. Pengawas sekolah utama juga kepala dinas. Nah, itulah yang kita tekankan perlu adanya dialog atau komunikasi sebelum SKP. Jangan kita langsung nulis sendiri, bingung-bingung sendiri, nulis sendiri, ajukan ke atasan. Kata atasannya salah. Wah, repot. Kalau atasannya nggak peduli, main asik aja. Sudah belakangan, nggak kayak gini maksudku. Bisa nggak diperbaiki? Ya nggak bisa. Tapi selama sebelum 31 Januari ya dibantu riset. Tapi kalau setelah itu nggak bisa. Bukan kami tidak mau, karena di peraturan BKN itu harus dicantumkan tanggal persetujuan itu maksimal tanggal 31. Orang BKN ini.
Nah, kembali ke aplikasi mungkin. Namanya Keluar. Nanti pihak punya KP, banyak kami terima di WA. Pak, ini SKP Ulun sudah bujur kah? Ulun nggak bisa berani bilang bujur keadaannya. Tapi selama sesuai dengan uraian tugas, sesuai dengan jabatan, Ulun bilang bujur. Bujur secara administrasi, iya sesuai uraian tugas, sesuai jabatan. Tapi belum tentu bujur dengan atasan pian, kepala sekolah. Jangan sampai nanti kami bilang, oh betul, terus kata kepala sekolahnya ini diganti. Kada Pak, jar BKD sudah bujur. Nah, kami sudah berwenang di situ. Yang berwenang adalah pejabat penilai. Kemudian pilih uraian tugas. Sekali lagi, tadi yang sekiranya bisa dilaksanakan, yang tidak tergantung orang lain. Walaupun ada di Permenpan, misalkan pengembangan kompetensi ya, mengikuti pelatihan. Kalau pelatihan itu mengharapkan dari pihak lain, dari dinas misalkan, atau dari kementerian misalkan, jangan dibuat uraian tugasnya. Ya kalau dipanggil, ya kalau ada pelatihannya, kalau nggak ada. Nah, tahun lalu banyak kejadian seperti itu. Kami sudah menargetkan Pak pelatihan, sekalinya nggak dipanggil karena ya nggak apa-apa, tahun lalu anggap pemanasan. Nah, tahun ini jangan. Masalah SKP 2021. Ambil yang mana kalian punya daya melaksanakannya. Misalkan pelatihan, tapi sekolah yang adakan, disilahkan aja. Karena sudah tahu pintu program sekolah kan, pasti dilaksanakan. Boleh. Yang penting pelatihannya jangan mengharapkan dari orang lain. Yang seperti itu. Nah, ini kembali ke ini SKP berlaku kerja, rencana kegiatan tugas. mau manar. Oh, si kerennya girang ya. Termasuk untuk angka kredit, Bapak Ibu. Angka kredit ya disesuaikan dengan kuantitasnya, targetnya. Nah, ini contoh. Masuk ke sini, ya. Tambah kegiatan uraian tugas jabatan, tombol hijau. Mana nyimpen sini? Kamu Sidin nggak keluar? Yang virtual melihat aja kah? Tampilan layar? Nggak lihat gua, Pak. Nggak lihat Pak. Oh, di layar nggak ada, nggak kelihatan. Bentar, ya nih lagi dibantu teman-teman ya. Ya. Ini lagi. Oh. Nah, gitu ya. Ini. Ya. Oke, ya. Nah, kelihatan Bapak Ibu yang virtual? Nah, pilih periode tahun ini 2021. Jangan sampai salah pilih. Uraian tugas seperti yang saya sampaikan tadi sesuai jabatan. Ini jabatan ulun. Target AK khusus fungsional. Target kuantitas. Nah, sama seperti uraian tugas, menentukan target juga yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Ini Mas ya. Nah, karena ulun merencanakan monitoring ini 4 kali dalam 1 tahun, tapi untuk pejabat struktural dan pelaksana tidak boleh menggunakan kata kali, orang, kegiatan. Kecuali fungsional, selama itu ada di Permenpan. Kalau di Permenpannya bilang itu kali, ikuti. Tapi kalau nggak ada, jangan. Terus gantinya apa?
Karena kan ini SKP sasaran kerja, hasil kerjanya apa dari monitoring. Kalau ulun hasil kerjanya dalam bentuk laporan. Karena 4 kali berarti 4 di sini satuannya laporan. Jangan 4 kegiatan atau 4 kali. Atau kalau melaksanakan sosialisasi 1 kali. Target peserta sesuai anggaran 100 orang. Jangan targetnya 100 orang. Kan nggak boleh pakai kata orang. Hasil sosialisasi itu apa? Laporan kegiatan kan? Berarti targetnya 1 laporan. Seperti itu. Target kualitas. Nah ini tambahan fitur baru. Tahun kemarin tidak ada fitur ini. Kenapa dibuat? Karena nanti akan dimasukkan perhitungan dalam penilaian SKP tahunan. Kan ada target kuantitas, target kualitas, target AK, waktu, dan biaya. Target kualitas ulun sarankan isi dengan 100. Ini nilai maksimal. Karena memang cita-cita kita memberikan hasil kerja yang terbaik. Jadi target kualitas ini kualitas kerja. Bagaimana sih kualitas kerja yang 100 itu? Kualitas kerja yang 100 itu pekerjaan yang kita selesaikan tanpa ada kesalahan. Lit, aku masuk. Kalau kita naikkan berkas ke atasan, berkas itu kada terbulik, langsung ACC. Ada. Pekerjaan itu kada sempat ditagih sesuai jadwal, itu 100. Thank you, yo, makasih. Dan penilaian SKP kita yang bulanan selama ini itu adalah penilaian kualitas. Kalau pian ingatlah. Alhamdulillah. Ada ulun menerangkan Alhamdulillah. tugas tambahan yang kolom biru 90% SKP kita sampai saat ini adalah pian dapat. PNS kita nilai SKP-nya 100. Ada Allah. Misalnya pian menemukan sesuatu. Jadi waktu kami diperiksa Komisi ASN dan KPK termasuk Kemenpan RB, kan ada 3 angkanya bila tanda tangannya komitmen sampai bila tanda tangannya itu mohon izin virtual agar di mute, yang virtual agar di mute suaranya. Angka 12 itu di awal-awal akan dinominalkan berapa agar tahu. Mohon izin Bapak Ibu yang virtual agar suaranya di mute. Agar suaranya di mute ya. Terima kasih. Bisa itu akan sampai mana tadi? Oh ya, waktu kami diperiksa oleh pemerintah pusat, KPK, Kemenpan RB dan Komisi ASN. Janji pemerintah daerah kan waktu menaikkan tunjangan awal tahun kemarin kita meningkatkan kinerja. Nah, begitu ditagih, mana janjinya? Kinerjanya meningkat nggak? Oh, meningkat. Mana buktinya? Nah, keluarkan hasil rekap SKP. Nih, bisa masuk. Hampir semua nilainya 100. Wah, luar biasa. Di atas ini. Selesai tepuk tangan. Apa benar 100 ini? Secara akal katanya seharusnya nggak mungkin lah. Semua 90% 100. Separuh mungkin juga enggak ya. Tapi kita budget 100. Jangan-jangan nilainya asal-asalan. Nah, kata mereka gitu. Akhirnya disarankan, mereka menyarankan agar ada dialog kinerja. Nilainya ini maju kan? Nah, jadi dialog kinerja itu komunikasi antara bawahan dan atasan terkait kinerja kita, baik dalam menyusun ataupun melaporkan. Sebaiknya melakukan komunikasi atasan pada saat anak menilai. Kalau mungkin kepala sekolah mungkin masih bisa manggil guru-guru. 5 guru. Nah, anak menilai di hadapan aplikasi. Nah, ini gimana hasil kerjanya? Kayak gini. Nah, nilai. Jangan ditunjuk admin. Karena SKP nggak ada admin. SKP tidak ada operator. SKP adalah tanggung jawab individu masing-masing. Termasuk pimpinan. Boleh aja menugaskan, kayak pimpinan menugaskan salah satu staf untuk menjalankan di aplikasi. Tapi jangan lepas diri. Tetap duduk di sampingnya ngasih ini. Jadi yang si staf ini cuma bantu mengklik aja, mengklik.
Jangan, pokoknya aku terima beres, jangan sampai tunjanganku terpotong. Nah, yang kebanyakan seperti itu yang kami temui. Bahkan ada salah satu tanda petik admin SKP mengadu ke kami awal Januari kemarin, nangis-nangis. Karena dia ada satu PNS di unit kerjanya, dia kelupaan membagi uraian tugasnya itu di bulan Desember. Jadi si PNS ini Desember nggak ada uraian tugasnya. Awal Januari baru sadar pada saat mau lapor, loh Desembernya nilainya 0. Nggak ada yang bisa dinilai. Akhirnya dia disalahin habis-habisan sama yang bersangkutan, sama yang punya akun. Menghadap ke kami, minta tolong agar bisa diberi kesempatan menambah uraian tugas. Oh, sudah nggak bisa, aplikasi sudah menutup. Ada, Mas. Selain itu memang melanggar ketentuan kan. Tapi kayak apa ulun dimarahin katanya sama ini. Berarti usernya siapa namanya? Nah, ya kasihan aja sih nasibnya. Lebih kasihan lagi ternyata yang bersangkutan yang katanya admin SKP ini ternyata honorer. Boleh ya kalau ada teman kita yang sudah mau pensiun, dia selalu beralasan gaptek, nggak ngerti aplikasi, ya dibantu yang ngerti. Tapi yang napian duduk di samping, nah kayak apa maunya, nah, itu. Nah, jadi target kualitas tadi 100, target waktu diisi 1 sampai 12 bulan. Silahkan pilih. Contoh kegiatan ulun nih, monitoring 4 kali dalam setahun, di mana setiap kali dilaksanakan di bulan yang berbeda. Berarti target waktunya 4 bulan. Target biaya silahkan tulis kalau ada biayanya. Dan ini hanya untuk PPTK dan PA. Atau KPA juga termasuk di sini. Kalau sudah, simpan. Jalan ya. Jadi ini baru uraian tugas pertama. Ya. Nanti bisa lagi uraian tugas kedua, klik yang tadi lagi, tambah kegiatan tugas jabatan. Tambah terus sampai berapa kali. Setiap kalinya simpan. Ini target untuk 1 tahun. Nah, ini muncul paling atas yang terbaru. Di sini masih bisa mengedit atau menghapus. Nih tombol edit. Ini tombol hapus. Kalau mau lihat ini tanda kaca pembesar. Bujur-bujur ada. Agar bisa disetujui. Kalau ini sudah diklik, nggak bisa lagi diedit. Tanda edit ini akan hilang. Tanda hapus juga akan hilang. Penilaian, kalau sudah dilihat di sini penilaian. Ini atasannya persetujuan rencana. Nah, kalau ini berdasarkan hasil komunikasi sebelumnya yang seperti saran kami, berhadap dulu pakai kertas, coret-coretan. Ini kan tinggal formalitas saja persetujuan ini. Tapi kalau tidak, ya itu dilihat. Lihat dulu dengan kaca pembesar ini. Apa sih yang diusulkan bawahan saya ini? Kalau nggak setuju bisa ditolak. Kalau sudah ditolak, ya bersangkutan buat baru lagi. Jadi bukan edit lagi, buat baru. Nah. Jadi ini sudah setujui ini sebenarnya. Kalau sudah setuju ada tanda centang. Nah, contoh. Nah, berbeda dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin setelah kita membuat target bulan tadi ya, 4 bulan atau berapa, itu kita kan menentukan bulan apanya. Tahun ini kada. Karena pengalaman tahun kemarin itu banyak yang meleset realisasinya.
termasuk ulun. Terus gimana cara menentukan bulannya? Di sini. Kalau sudah disetujui atasan, ini harus sudah disetujui dulu. Baru klik di sini, SKP perilaku kerja. Nah, ini pemilihan kegiatan tugas. Ini hanya tahun lalu nggak ada fitur ini. Jadi sekarang setiap awal bulan, kecuali Januari ini ya, setiap awal bulan kita memilih uraian tugas bulan ini mau kerja apa berdasarkan uraian tugas tahunan tadi yang sudah disetujui atasan. Jadi memilih aja, bukan menginput baru. Nah, pilih periodenya 2021. Filter. Kenapa seperti itu? Yaitu tadi untuk menghindarkan jangan sampai ada PNS kita pada saat mau lapor ternyata uraian tugasnya nggak ada. Banyak kejadian seperti itu. Sampai ada yang marah-marah ke ulun. Gara-gara yang bersangkutan atau si admin tadi tersalah memberi target bulanannya. Pas bulan itu dia nggak ada. Minta agar bisa diadakan sama BKD. Ya nggak bisa kami. Jangankan itu, kami mengedit nilai atasan aja kada kawa. Karena itu sudah wewenang atasan. Wewenang pejabat penilai. Nilai yang beri 100-100 itu nggak bisa diedit. Bahkan pas sekda Pak Gubernur pun nggak bisa ngedit. Nah, ini karena ulun belum mengajukan juga, ini nggak ada di sini. Nah, cara memilihnya, Bapak Ibu klik di sini. Kalau Januari ini kita di bawah Januari ini ada tanda, ada tombol gambar catatan. Oh bisa ya. Nah ini pakai akunnya Setap ulun nih. Logout dulu ya. Tolong diingat perbedaannya. Kalau tahun lalu setiap bulan kita cuma melaporkan realisasi bulan kemarin. Sekarang setiap bulan ada 2 kegiatan. Yang pertama melaporkan realisasi bulan kemarin. Yang kedua memilih kegiatan yang akan dilaksanakan bulan berjalan. Batas waktunya sampai tanggal 10 setiap bulan. Kecuali Januari sampai tanggal 31. Nah, spesial Januari. Jadi insya Allah Januari nggak ada yang meleset. Awal Maret. Maret ini apa yang bisa dikerjakan? Monitoring masih nggak bisa dikerjakan. Jangan dipilih. Oh, yang bisa dikerjakan sosialisasi. Pilih sosialisasi. Nanti itu yang ditagih di awal April untuk dilaporkan realisasinya. Itulah yang disebut ekspektasi kinerja. Nah, kata pemerintah pusat, mereka mencurigai, bahkan mungkin hampir meyakini, kita ini belum memiliki ekspektasi kinerja. Maksudnya kerja sesuai dengan apa yang direncanakan. Cuma asal kerja turun pagi, pulang sore, turun pagi, pulang sore. Walaupun kita sebenarnya berencana, di kepala kita rencananya ini, atau sama kita besok kayak ini, kita bulan depan kayak ini. Cuma tidak ada dokumentasinya. Sedangkan yang diminta pertanggungjawabannya dokumentasinya. Mana buktinya? Kita sudah merencanakan. Nah, sampai sini dari ulun sebenarnya sudah selesai karena kita fokus ke penyusunan dulu. Itu yang penting. Jangan sampai nanti akhir tahun banyak yang tidak terrealisasi gara-gara kita salah
Pelindungan apa ini? Nah, di sini diingatkan di sebelah kiri, berapa sih target kuantitas setahun? 3. Oh, tahun ini, bulan ini 1. Kualitas 100. Biaya berapa biayanya? Nanti di sini juga sisa biaya atau target biaya setahun yang sudah terpakai sebagai kontrol. Kalau sudah, simpan. Untuk saat ini pemilihan tidak harus persetujuan atasan. Kita masih percobaan. Kami khawatir nanti birokrasinya terlalu panjang. Sudah menyetujui, terus memilih, minta persetujuan lagi, terus menilai lagi, kan kebanyakan. Waktu pemilihan sampai tanggal 10. Lewat tanggal itu nonaktif, tidak bisa lagi memilih. Jadi cukup panjang. Sepertiga bulan kita bisa ini, insya Allah. Kadang kalau meleset lah perencanaan bulan, mungkin bisa aja lah 1-2 kasus gitu. Terus kalau nanti di tengah jalan ada perubahan jabatan, ada mutasi, baik itu struktural atau fungsional, dari guru muda ke guru madya, bagaimana? Sedangkan di sini kita lihat tidak ada lagi adendum. Nah, di sini kita yang kemarin itu masih jauh dari peraturan BKN. Jadi yang tahun ini kita lebih mendekati ke peraturan BKN. Jadi kalau ada kejadian seperti itu, ada perubahan jabatan yang membuat uraian tugas itu berubah sama sekali atau banyak yang berubah, itu nanti ini masih dibuat fiturnya, nanti ada di sini pilihannya untuk cetak SKP mutasi. Misalkan mutasi jadi guru madya bulan Mei. Nah, nanti di awal Mei cetak mutasi SKP dulu. Nanti akan kelihatan nilai SKP sebagai guru muda dulu. Kemudian baru buat uraian tugas baru sebagai guru madya untuk Mei sampai Desember. Nanti akhir Desember ada nilainya SKP-nya sebagai guru madya. Nah, SKP tahunannya, SKP-nya guru muda ditambah SKP-nya guru madya dibagi 2. Itu yang betul. Nanti aplikasi yang hitung. Istilahnya tutup buku dulu, baru buka lagi lembaran baru. Kalau kemarin kan sifatnya adendum, main rubah-rubah gitu ya. Nah, itu sebenarnya tidak dibenarkan. Dan kami itu ditegur oleh BKN. Nggak sesuai ketentuan. Jadi kita perbaiki tahun ini. Mungkin dari Ulun cukup sekian. Silahkan dari Pian kalau ada pertanyaan. Jadi mudahnya Bapak Ibu ya, pedomannya itu aja. Untuk sebagai daripada bingung-bingung, harus apa sih yang harus ditulis? Siapkan, ini kalau struktural, siapkan DPA, perjanjian kinerja, dan pergub tupoksi. Kalau fungsional, siapkan permenpan dan perjanjian kinerja. Kalau ada juknisnya dari instansi pembina, ambil juga dari situ. Contoh, analis kepegawaian. Ada permenpannya, ada juga peraturan kepala BKN-nya. Kan instansi pembina analis kepegawaian, kepala BKN. Ambil situ. Dia juga bisa ambil dari permenpan,
ditambah dari juknisnya dari Permendikbud. Jawab ya. Mungkin bisa di-share yang itu ke sini. Biar Bapak-bapak saya lihat sini ya. Jadi kami bagi tugas, belum tugas menjawab pertanyaan buat yang bukan pian di sini. Serta belum untuk yang di secara virtual. Kalau memang ada yang PNS kita, terutama guru-guru yang di daerah yang terkena dampak banjir, yang sampai tanggal 31 Januari mungkin tidak dimungkinkan, tolong laporkan ke kami dulu. Biar kami bisa koordinasi dengan BKN. Karena batas 31 Januari kan bukan dari kami, dari BKN. Siapa tahu ada yang terdampak dan sampai harus mengungsi. Nah, jangan sampai nanti urusan kepegawaiannya jadi terkendala juga gitu. Karena musibah kan siapa yang mau ya. Mohon izin dong. Halo, Assalamualaikum. Oh, ya, halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bang Andi. Pak Andi. Silakan. Saya perkenalkan, nama saya Yogi dari SMKN PP Plehari. Ya Pak Yogi. Dalam hal ini yang ingin kami tanyakan, tadi kami menyimak bahwa untuk guru Pak ya, untuk guru itu kan acuannya Permenpan nomor 16 tahun 2009 Pak. Betul. Nah, di situ kan tertulis sangat jelas bahwa untuk kegiatan guru itu merencana, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis dan menindaklanjuti itu jadi satu di Permenpan. Sedangkan apa itu loh? Nah, itu salah satu. Nah, soalnya begini, angka kredit itu yang kita sebagai guru, kita mendapatkan angka kredit itu melalui PKG, penilaian kinerja guru. Dan di situ angka kreditnya jadi satu. Nah, sedangkan disarankan di dalam SKP itu dipecah menjadi 5 kegiatan. Sebenarnya tidak masalah sih Pak, untuk angka kredit bisa kita bagi-bagi itu loh. Cuma yang kan itu menabrak dari Permenpan tadi. Itu satu Pak. Terus yang kedua, di sini kita guru-guru dituntut untuk melaksanakan peningkatan keprofesian berkelanjutan. PKB semisal itu ada kegiatan pelatihan. Pelatihan di sini kita tidak akan mungkin bisa menarget di bulan apa itu loh Pak. Karena pelatihan sendiri itu biasanya kita dapat surat undangan dari semisal BIMTEK dari dinas. Dan itu pun orang-orangnya juga dipilih. Kita tidak mungkin bisa memilih untuk kegiatan tersebut. Nah ini apakah kita harus menginputkan juga atau bagaimana? Karena kalau kita input di situ, semisal saya menarget bulan April dan tiba-tiba di April itu tidak ada kegiatan BIMTEK dari dinas. Nah ini berarti otomatis saya tidak melaksanakan kegiatan yang setelah saya target, saya rencanakan. Nah ini kan akan bermasalah di nilai akhirnya Pak Andi. Itu bagaimana untuk
menyikapinya. Karena kan kita guru-guru ini dituntut untuk mempunyai keprofesian berkelanjutan tadi, baik itu BIMTEK, karya ilmiah, dan sebagainya. Terus yang terakhir, di sini ada titipan pertanyaan nih dari kawan. Jadi katanya di sekolahnya itu tidak ada katasnya, Pak. Jadi katasnya tidak ada, itu bagaimana untuk melaksanakan yang menilai bagian administrasinya? Nah, begitu Pak Andi. Nah, jadi terima kasih dulu atas kesempatannya. Mudah-mudahan bisa mendapat pencerahan dari Pak Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih admin atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yogi. Pak Yogi ini Bapak Ibu, ini CS Ulun waktu prajabatan dulu yang belum kamar ya Pak. Ya punya satu asrama lah. Nah, terkait pertanyaan pertama, di Permenpan merupakan kumpulan kegiatan, kepala sekolah meminta dipisah. Saran ulun, ikuti apa mau kepala sekolah. Itu pun tidak melanggar sama Permenpan. Kan bahasanya sama. Nggak apa-apa, itu cuma teknis. Kalau kata kosong dipisah, dipisah. Dan itu tidak melanggar. Kemudian, pertanyaan kedua tentang pengembangan profesi berkelanjutan. Seperti ulun sampaikan tadi, hal-hal yang di luar kendali kita, yang sekiranya kita tidak punya kendali, jangan dibuat sasaran kerja. Walaupun itu tuntutan harus ada itu. Yang mengharuskan kan memang maunya ini kan, demi pengembangan karir segala macam, pengembangan kompetensi. Cuma karena itu kegiatan di luar kemampuan kita untuk diikuti, tidak, jadi saran kami jangan dibuat rencana kerjanya. Kalau meleset, pian sendiri yang rugi. Terus kalau ternyata dipanggil, bagaimana? Ya nggak apa-apa, ikuti aja pelatihannya, walaupun tidak ada di SKP. Tahu banyak juga kegiatan lain kita yang tidak ada di SKP kan yang kita kerjakan, nggak masalah. Yang penting jangan sampai ada di SKP, terus kita tidak bisa merealisasikan. Nah, itu fatal. Itu saran kami. Silahkan konsultasikan dengan kepala sekolah. Kalau kepala sekolah tetap buat, ya mau nggak mau. Pian berdoa, mudahan dipanggil dinas. Kemudian yang ketiga, untuk sekolah yang tidak ada tenaga katas, untuk pelaksana terutama ya, kan harusnya penilainya katas nih. Nah, itu diatur oleh keputusan mulai dari PP 46, mulai dari peraturan pemerintah nomor 46, terus peraturan kepala BKN nomor 1 tahun 2013, dan dipertegas lagi oleh keputusan gubernur nomor 456 tahun 2020. Kalau pejabat penilainya tidak ada atau lowong, itu bisa dinilai oleh pejabat PLT kalau ada. Bukan PLH, PLT. Kalau PLT-nya juga nggak ada, bagaimana? Naik ke atasan pejabat penilainya. Jadi atasan pejabat penilai berfungsi sebagai pejabat penilai. Kasus pian, staf yang harusnya dinilai ke atas, terus kemudian tidak ada PLT-nya ke atas. Berarti kan yang menilai berarti atasannya ke atas. Siapa atasannya ke atas? Kabid GTK. Kabit apa di sini, Pak? GTK betul ya sebutannya? Mungkin ada nomenklatur baru, pokoknya itulah yang urusan dengan tenaga pendidikan. Sekarang dijabat Pak Haji Rahim ya, Pak Haji Rahim. Itu saran kami, Pak, daripada nanti, karena kan Pak Kabit GTK ini banyak yang dinilai sidin. Semua kepala sekolah dinilai sidin, belum Kasubit sidin juga. Saran kami agar kalian usulkan PLT untuk tenaga katas itu.
Usulnya kemana? Ke BKD, tapi melalui dinas. Jangan langsung pian ke BKD, biar lapor dulu ke kepala dinas. Agar ditunjuk PLT dari tenaga yang ada itu. Yang ada di sekolah, bisa staf itu sendiri atau tenaga guru. Ataupun. Nah, bicara PLT, ada guru, dia merangkap sebagai PLT misalkan, PLT kata. Apa yang ditulis di uraian tugasnya? Jawaban kami tegas, yang ditulis adalah uraian tugas sebagai guru. Uraian tugas sebagai PLT ke atas jangan ditulis, karena PLT sifatnya tugas tambahan. Yang namanya tugas tambahan, nanti akhir tahun tinggal dilaporkan. Itu ada tambahan poin. Melaporkannya lewat aplikasi. Nanti ada fiturnya. 1 sampai 3 tugas tambahan dapat tambahan poin 1. 4 sampai 6 tugas tambahan dapat tambahan poin 2. 7 atau lebih tugas tambahan dapat poin 3. Apa sih tugas tambahan? Itu tugas Enggak kalau ke atas tadi. Kalau diangkat lagi suaranya kelihatan, dengar suaranya. Oh. Nah, maaf Bapak sudah kedengaran ya? Sampai mana tadi yang dengar terakhir tadi? Ulang aja. Untuk tugas di luar tupoksi kita itu sifatnya tugas tambahan. Yang ditunjuk sebagai tim panitia akreditasi, tim panitia ISO atau COE atau apa. Itu tugas tambahan. Simpan SK itu baik-baik, laporkan nanti di akhir tahun. Nah, kalau boleh usul juga nih, kan Kabid CTK ini kan tadi seperti lo bilang, yang dinilai seluruh kepala sekolah. Ada 300 sekolah ya, kalau salah. Berarti ada 300 yang dinilai. Oh, kasihan sih Din. Kalau dimungkinkan, saran ulun pian konsultasi ke untuk teman-teman di dinas nih terutama. Konsultasi ke Biro Hukum dan Inspektorat. Bolehkah itu nanti kepala dinas membuatkan turunan SK dari SK Gubernur tadi tentang wewenang bahwa Kabid JTK mendelegasikan kewenangannya menilai lagi ke siapa misalkan. Kalau boleh. Ini mudah-mudahan ada solusi di situ. Tapi untuk saat ini memang tidak ada. Yang saya tahu kami. Sudah terjawab semua kayaknya, Pak Yogi ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Maaf Pak Andi mau tanya. Silakan Pak. Saya Fauzul dari SLB, MKKS SLB. Di sekolah saya itu sudah merencanakan IHT, semacam diklat itu nanti di bulan Juli. Nah, itu kan kemungkinan semua guru itu bisa mengikutinya dan kemungkinan dapat sertifikat. Karena banyak yang diperlukan oleh guru, apalagi dengan menggunakan teknologi ini. Itu bisa kita masukkan Pak ya di Januari ini, karena itu pasti sudah di RKAS sekolah sudah dicantumkan gitu. Terus bisa, Pak. yang kedua, artinya biar punya daya gitu kan. Iya, Terus yang kedua, kalau nanti ada guru-guru saya misalnya di bulan Oktober ikut dipanggil dinas tadi ikut diklat, nah sertifikatnya itu bisa nggak dimasukkan di bulan Desember? Maksudnya dilaporkan? Iya, dilaporkan. Kan dia hanya menuliskan yang IHT aja. Terus nanti kalau dia dapat lagi,
Nah, itu bisa nggak yang sertifikat yang tidak ditulis di Januari itu dia laporkan untuk seperti tadi yang SK panitia di bulan Desember? Ya. Oke, Pak. Makasih. Oke, ya, masih Pak. Jadi pertanyaan pertama, kalau jawab bisa. Karena memang daya ada di tempat pian. Ya. Kada mengharap orang nih kan. Oke, Nah, ya. yang kedua, kalau diklatnya cuma beberapa hari atau paling lama seminggu, kalau menurut ulun tidak perlu dilaporkan karena tidak signifikan. Lain kalau ada yang diklatnya sampai 1 bulan. Itu bisa. Ini Pak, kalau di guru itu minimal 32 jam itu dapat 1 angka kredit itu kayak apa, Pak? Nggak apa-apa, Pak. Untuk angka kredit kan kada harus sama dengan PAK. Maksudnya sama, tidak harus sama itu jumlah totalnya. Jumlah totalnya. Iya. Iya. Beda. Kalau PAK itu kan sifatnya cuma melaporkan ya. Melaporkan untuk pengakuan angka kreditnya kan gitu. Nah, sedangkan di SKP, ini kita bicara kinerja. Jadi tahun ini yang mana bisa dikerjakan, apa, dan yang mana bisa dilaporkan akhir tahun. Walaupun angka kreditnya itu tidak terbuat di SKP, tapi itu tidak akan mengganggu paktian. Oke. Enggak, itu Pak yang ditakutkan guru-guru ulun itu tadi, kalau tidak dimasukkan nanti nggak masuk usulan PAK tahunan di tim penilai itu. Kalau itu nggak masalah, alhamdulillah itu Pak penjelasannya. Nggak masalah Pak, nggak masalah. Jadi yang dilihat di SKP untuk proses kenaikan pangkat itu salah satunya adalah nilainya. Yang penting nilainya baik. Minimal baik. Ya. Terima kasih Pak informasinya. Izin bertanya Pak Andi dari SMA 7 Banjarmasin. Iya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu yang berbahagia. Yang pertama, tugas tambahan guru nyambung tadi Pak. Tugas tambahan guru itu banyak Pak. Salah satunya sebagai wali kelas, sebagai pembina ekstra, dan lain-lain. Yang kegiatannya itu hampir 1 tahun. Kayak wali kelas itu kan Januari 1 tahun penuh. Nah ini bagaimana kalau kami rencana ini memang kami buat setiap bulan bagi teman-teman guru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salah satu di penilaian atau di angka kredit, guru itu diminta atau harus aktif di kegiatan profesi. Nah, salah satunya adalah misalnya anggota PGRI atau MGMP dan lainnya. Nah, kalau yang tahun lalu anggota PGRI ini kan kita buat itu setiap asal dia tidak keluar, tidak berhenti dari guru, dia pasti jadi anggota PGRI. Buktinya adalah kartu PGRI. Nah, tahun ini bagaimana kira-kira? Karena setiap tahun itu kan juga harus ada nilai dari profesi kami. Nah, itu mungkin yang kami tanyakan. Terima kasih atas tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang terkait keanggotaan profesi, Pak ya. Kalau ada uraian tugas menjadi anggota profesi PGRI misalkan, itu ulun bertakun dulu deh, ulun bertakun. Outputnya apa Pak kegiatan itu? Kalau anggota PGRI, output kegiatan tidak ada. Cuma ada kegiatan, misalnya ada lomba-lomba kegiatan, atau keikutsertaan dalam
kegiatan yang dihimbau oleh PGRI, hanya seperti itu. Kalau MGMP ada outputnya. Ada outputnya. Terima kasih. Nah, saran ulun, pilihlah kegiatan yang ada outputnya, Pak. Karena di sini ulun mengingatkan Mei 2020 kemarin itu ada auditor kepegawaian dari BKN masuk ke provinsi. Itu seperti BPK, cuma dia masalah kepegawaian. Dan dia concern dengan SKP outline kita. Kenapa dia concern? Karena ini berpengaruh terhadap pembayaran tunjangan. Nah, untungnya waktu itu kita banyak melakukan WFH, PSBB, sehingga tidak dimungkinkan untuk sang auditor ini atau timnya mengunjungi SKPD atau sekolah-sekolah. Rencananya mereka akan melakukan kunjungan baik ke SKPD maupun sekolah secara acak atau uji petik. Kalau mereka mengunjungi, apa yang dilakukan? Mereka akan meminta bukti konkret hasil realisasi SKP yang dilaporkan. Ulun khawatir tahun ini siapa tahu sekolah pian atau SKPD kita siapa yang kemasukan. Nah, jadi tahun kemarin itu mereka cuma memeriksa lewat aplikasi. Yang diperiksa kesesuaian uraian tugas dan jabatan, kesesuaian pejabat penilainya, dan bagaimana nilai kita. Nah, alhamdulillah dari yang mereka periksa sebagian besar kita sudah cocok dengan jabatan uraian tugasnya. Nah, cuma yang dipertanyaan ya tadi nilai 100 tadi. Walaupun secara aturan sah-sah saja orang diberi nilai 100. Kan ada range-nya 0 sampai 100. Sah memang. Nah, yang jadi pertanyaan, kok 90% lebih yang 100? Berarti super power Provinsi Kalsel ini. PNS-nya pasti nggak ada keluhan dari stakeholder. Tapi kok masih ada keluhan? Ada di elapor paman, misalkan. Di ada yang mengadu ke ombudsman untuk masalah-masalah pelayanan kita. Artinya kan masih ada ini, Pak. Nah, itu aja sih catatan mereka. Nah, ulun khawatir mereka akan masuk ke SKPD atau sekolah melihat bukti konkret realisasi. Jadi saran ulun untuk anggota profesi itu jangan dimasukkan karena outputnya tidak jelas. Menurut ulun tidak jelas. Nah, mohon maaf kalau ulun salah. Kalau yang menurut pian outputnya jelas, ada hasilnya, silahkan. Nah, seperti MGMP kata pian tadi, ada outputnya. Nah, siapkan outputnya apa. Oke. Kemudian yang pertanyaan pertama tadi apa ya Pak? Tentang tugas tambahan, Mas. Tugas tambahan. Nah, itu kan uraiannya sampai 1 tahun penuh itu. Jadi apakah kami masukkan di setiap bulan? Terima kasih. Terima kasih. Tolong dibedakan. Setelah ulun pelajari, ternyata ada perbedaan deskripsi atau definisi tugas tambahan antara SKP dengan apa yang ada di Permenpan atau di penilaian angka kredit. Yang tugas tambahan yang dimaksud di SKP itu adalah tugas yang kita kerjakan, yang mana tugas tersebut di luar tupoksi kita. Seperti kasih contoh tadi, guru tugasnya mengajar, tapi dia ada ditunjuk sebagai tim COE misalkan, ada ditunjuk sebagai apa namanya itu untuk siswa lomba itu pendamping apa misalkan. Nah, yang di luar tugas guru, maksudnya tugas jabatannya sesuai dengan Permenpan, itu tugas tambahan. Nah, jadi selama
tadi ya kata Pian ada tugas tambahan sebagai wali kelas, sebagai wakasek misalkan. Kalau memang wali kelas wakasek itu jabatan yang sekarang sedang diampu, Januari sedang diampu, dibuat silakan. Karena memang real. Dan membuatnya Januari sampai Desember. Targetnya, walaupun nanti tahun ajaran baru belum tentu lagi jadi wali kelas kan ya. Nanti dirubah, bisa. Tapi asumsikan aja sekarang ini sampai Desember. Nah ini perbedaan kita tahun SKP kita sama tahun ajaran. Kasian aja Pak, pengumuman gue kan banyak kemarin tuh. Pak saya berubah lagi posisi. Nah, ya. Mungkin bisa, mudah-mudahan sudah bisa terjawab Pak. Iya, terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Ini teman-teman dari dinas, waktu kita sampai kapan? Oh masih dikasih waktu kita, silakan. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya? Mudah sebenarnya. Yang ulun lihat di ruangan kayaknya sudah nahap ini. Oh ya. Pandi. Iya silakan Pak. Kembali ke pertanyaan Pak Yogi tadi. Kalau tahun lalu yang tugas pokok guru itu dipecah-pecah jadi 5. Nah, tahun ini kan justru diminta untuk dijadikan 1. Tapi nanti dibagi dalam 12 bulan. Nah, seperti itu ya. Kalau Pak Yogi tadi kan 5 dipecah jadi 1 dipecah jadi 5. Kita tahun lalu itu. Oke. Yang sekarang justru yang diminta untuk digabungkan supaya nanti jadi 1. Kecuali dia misalnya sebagai wakil 50% dan tugas tambahan sebagai wakil 50% seperti itu ya Pak. Terima kasih. Oke. Belum paham Mas, 50% tadi Pak. Wakil 50%. Kalau sebagai guru biasa, angka kreditnya kan full tugas guru. Kalau sebagai waka pembina, kepala lab, kepala perpustakaan itu jumlah jam ngajarnya hanya 12 jam, dan sebagai waka tadi dihargai 12 jam. Nah, sehingga angka kreditnya untuk yang kami dapat itu 50% dari guru, dan 50% sebagai jabatan waka kepala lab. Ya. Oke. Oke, ada apa-apa, ada masalah Pak. Ya. Oke. Terus kalau maunya kepala sekolah yang tadi 5 digabung, kalau memang menurut Pian itu sulit, silahkan komunikasikan dulu. Tapi kalau kata kepala sekolah tetap digabung ya, mau pada mau harus kita laksanakan. Baik itu digabung atau dipecah, selama tidak melenceng dari Permenpan, tidak masalah dari SKP. Iya, siap. Terima kasih Pak Andi. Salam sehat. Sama-sama Pak. Insya Allah.
Kalau mungkin sudah jelas semua, mohon izin ulun tutup saja kegiatan ini. Tadi sudah dapat izin dari Kepala Dinas, biar ulun saja yang menutup. Nah, kalau ada pertanyaan di luar forum ini, silakan saja Bapak Ibu. WA saja ulun atau staf ulun. Insya Allah kami jawab. Tapi kalau agak slow respon, kami juga mohon maaf. Misalkan kalian merasa kok lambat jawabnya, ya mungkin terkenanya ulun lagi karena dimungkinkan untuk menjawab. Ini seperti ini sudah masuk berapa WA ini? Nah, 70 pesan masuk. Insya Allah ulun jawab aja pengamatan. Nah, nomornya Pak Andi minta. Oh, ini. Bisa diinputkan nomor di pada sini. Sini ya. Nah. Kelihatan Bapak Ibu? Ini nomor WA ulun. Tidak muncul Pak, tidak muncul. Oh, tidak muncul. Bentar, lagi dibantu teman-teman. Tidak kelihatan. Oh, share lagi. Ya, oke. Jejak. New share. Sorry. Ya. Nah, kelihatan. Bisa nggak bisa? Ya, buat namanya gini lah. Nah, kelihatan Bapak, Bu? Ya, kalau ulun kada mangkat, mungkin di WA aja, atau dicoba telepon lagi nanti. Siap. Terima kasih. Yeah. Demikian Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, sekali lagi ulun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas antusias Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Ini menandakan kepedulian dari Bapak Ibu untuk melaksanakan pengelolaan kinerja sesuai ketentuan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapat berkah baik di dunia maupun di akhirat. Dan mohon izin mendoakan juga kepada teman-teman kita atau ada keluarga kita yang terdampak banjir. Mudah-mudahan mereka diberi kesabaran, ketabahan. Insya Allah semua itu ada hikmahnya. Demikian. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Bisa. Kalau mau dash aja gitu ya. Bisa nggak? Apakah misalnya kembali semua
Kemudian ada itu waktu dana itu, organisasi profit ada dana itu. Apakah di kita update juga kita masukkan dana-dana itu di satu bulan atau di tahunan itu? Nah, itu Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan pertama, apakah semua harus dimasukkan? Kalau yang dari DPA, ulun bilang semua dimasukkan karena itu sudah perda amanat. Kalau dari perjanjian kinerja juga harus dimasukkan karena itu komitmen kita. Kalau dari pergub tupoksi tidak perlu semua dimasukkan. Yang pilih mana yang memang relevan dengan kegiatan pian tahun ini. Dan bahasa di pergub itu biasanya di poin terakhir oleh tugas itu kan melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan. Seperti yang tulis karena sifatnya abstrak. Dan prinsip SKP adalah jelas dan terukur. Kemudian pertanyaan kedua terkait biaya. Kalau biaya kan kita punya target tahunan dulu Pak ya. Itu gampang ngelihatnya dari DPA. Sekian. Nah, untuk bulanannya bagaimana? Untuk bulanannya setiap awal bulan, kecuali Januari ini, itu pada saat memilih kita melaksanakan kegiatan tertentu, nah, dan prediksi kegiatan itu habisnya berapa? Nah, kalau contoh ulun tadi, ulun melaksanakan monitoring, ulun prediksi habis-habisnya paling untuk konsumsi, ya kan? Ya sekitar 500.000 misalkan. Nah, ulun tulis di target biaya bulanan 500.000. Walaupun mungkin target tahunannya misalkan 2 juta, ya kan? Nanti di bulan yang lain pada saat melaksanakan monitoring seperti itu lagi. Monitoring kedua ini kira-kira habis berapa? Gitu. Itu. Dan yang tidak perlu takut realisasi leset dari rencana. Realisasi kuantitas kita menargetkan 10, terrealisasi 8 misalkan. Kualitas kita target 100, ternyata dinilai atasan 80. Biaya tadi habisnya 1 juta, ternyata habisnya cuma 800.000, ya kan? Nah, tidak perlu takut. Memang hasilnya tidak sempurna dan itu wajar. Selama rank tidak jauh dengan target, nilai SKP ulun yakin masih baik, masih di atas 76. Nanti juga jangan takut perencanaan, siapa tahu nanti sering lebih, gitu kan? Nggak masalah. Yang penting kan waktu merencanakan kita nggak salah-salah, berdasarkan data historis yang tahun kemarin, misalkan berdasarkan kesepakatan dengan atasan, ya. Nggak apa-apa. Dan nilai SKP bisa lebih dari 100 kan? Membuat rencana. Ya. Kenapa lu sampaikan berapa sering lu terima tuh kayak apa Pak kalau makan dengan matang, insya Allah gak ada meleset lah. Apa yang target? Mudah-mudahan bisa terjawab Pak.